wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrian Kotima. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah IAI Al Muhammad Cepu. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan tema manusia sebagai makhluk yang berbudaya, beretika, dan berestetika. Pada pagi hari ini, saya akan melakukan wawancara bersama Bu Siti Saada. Beliau adalah seorang guru yang mengajar di sekolah dasar. Bu, apa yang membedakan manusia sebagai makhluk berbudaya dibandingkan makhluk lainnya? Untuk manusia dengan makhluk yang lainnya itu tentu perbedaannya sangat besar sekali ya. Di dalam hal berbudaya, manusia punya beberapa kelebihan dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Untuk mungkin yang pertama, di dalam hal kemampuan berpikir abstrak ya. Kalau manusia itu memiliki kemampuan untuk memahami konsep-konsep yang sifatnya abstrak. Contohnya seperti keadilan, moral, kemudian perasaan. Jadi tidak hanya konsep-konsep fisik yang bisa dilihat oleh mata saja, tapi mereka itu bisa memahami konsep yang sifatnya abstrak. Nah, itu untuk apa? Untuk bisa menciptakan berbagai sistem norma atau etika yang nantinya bisa mengatur kehidupan masyarakat di dalam berbudaya, seperti itu. Kemudian manusia itu juga memiliki kemampuan berkomunikasi secara kompleks, di mana mereka bisa mewujudkan komunikasi itu misalkan dalam bentuk lisan, tulisan, gambar, bahkan mereka bisa mewujudkan komunikasi itu menjadi sebuah karya seni yang nantinya bisa digunakan atau dinikmati oleh berbagai masyarakat atau manusia yang lain. Nah, seperti itu. Apa dampak negatif yang muncul jika manusia mengabaikan etika dalam kehidupan bermasyarakat? Etika itu sendiri merupakan suatu aturan ya, aturan yang mungkin tidak tertulis, yang bisa mengatur kehidupan masyarakat dalam berperilaku, dalam bersikap, ataupun dalam berucap mungkin dengan orang lain ya, hubungannya dengan orang lain. Nah, di situ jika seseorang itu sudah keluar dari etika, maka akan terjadi hal-hal yang mungkin kurang baik. Nah, misalnya saja ya, kita berbuat jujur dengan orang lain itu merupakan sebuah etika yang tidak tertulis, tapi perlu dan tentunya harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Coba jika seseorang itu misalkan mengkhianati orang lain atau berbohong atau melakukan tindakan yang dia melenceng dari etika, nah tentu akan hilang kepercayaan orang lain terhadap dirinya di dalam hal apapun gitu ya. Bukan hanya dia saja, mungkin dari lingkungan keluarga atau dari lingkungan masyarakat. Salah satunya adalah bisa mengurangi atau menghilangkan kepercayaan dari orang lain. Nah, selain itu juga setiap yang dia lakukan itu nanti bisa berdampak buruk, akan ditiru oleh orang-orang di bawahnya, misalkan anak-anak ataupun orang yang lebih muda. Nah, itu dampak dari dimana orang itu tidak bisa menjaga etika dengan baik. Terakhir, bagaimana keterkaitan antara budaya, etika, dan estetika dalam membentuk karakter individu di masyarakat? Sebuah budaya itu tentunya dia di dalamnya terdapat beberapa hal, nah termasuk etika dan estetika. Kedua hal itu adalah merupakan bagian dari budaya, di mana etika itu sendiri adalah aturan yang tidak tertulis tapi yang bisa mengatur masyarakat ya, dalam perilaku, dalam hubungannya dia berinteraksi dengan orang lain ya, dia itu diatur dengan etika itu sendiri, dimana ketika orang mau melakukan sesuatu yang buruk misalnya, dia ingat, nah etikanya seperti ini. Gimana kalau kita sama orang tua? Nah, kita gimana etikanya dengan orang tua? Oh, seperti ini. Jadi orang itu mau melakukan hal yang kurang baik itu tidak jadi, karena ada etika yang mana dia secara tidak langsung itu mengikat seseorang atau mengatur kehidupan seseorang di masyarakat ya. Nah, kalau estetika itu sendiri, kenapa dia merupakan bagian dari budaya? Nah, estetika itu sendiri di mana orang yang mungkin sudah bisa pandai dalam beretika, dia nanti akan terbentuk sebuah karakter di mana orang tersebut itu nanti akan bisa mengekspresikan dirinya
dengan berbagai karya. Nah, misalnya kalau di sebuah desa, kalau di desa sini ya misalnya ada barongan, nah kemudian ada tari, kemudian ada banyak sekali ya. Kalau seni-seni di dalam masyarakat itu tentunya beragam. Nah, itu adalah merupakan sebuah estetika atau keindahan hasil dari ekspresi diri seseorang, di mana dia mengeluarkan segala bentuk kemampuan serta yang dia miliki tadi di dalam bentuk keindahan atau menghasilkan sebuah hasil karya. Nah, di situ dari dua hal itu tadi tentunya tidak bisa dipisahkan antara etika dan juga estetika, yang mana dua-duanya ini merupakan sebuah satu kesatuan yang utuh yang disebut namanya adalah budaya di dalam masyarakat. Ya, jadi biar orang itu bisa berestetika dengan baik itu diatur oleh etika itu sendiri. Berarti tiga hal tersebut tidak bisa dipisahkan ya Bu? Iya, karena ketiganya itu memang betul-betul saling berkaitan ya. Kalau salah satu mungkin nanti akan ditinggalkan atau tidak bisa dilaksanakan dengan baik, itu nantinya bisa mempengaruhi yang lainnya ya. Kalau bisa kita dalam hidup bermasyarakat, dalam hal berbudaya tentunya kita bisa menyelaraskan antara etika, estetika, serta budaya itu sendiri agar nantinya terciptalah sebuah kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, serta demikian wawancara hari ini bersama Bu Siti Saadah. Terima kasih ya Bu atas sharingnya hari ini, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.